Kalau Anda belajar D3 keperawatan, D3 akupuntur, belum tentu Anda bisa pasang infus. Ya, belum tentu Anda bisa pasang kateter. Kalau Anda kuliah batra ramuan atau jamu, nggak bisa Anda kasih obat. Tapi kalau perawat, bisa semua. Nah, ini kelebihan. Jadi menggabungkan keilmuan medis dan ilmuwan komplementer dan alternatif. Jadi ibaratnya kita mempunyai dua alam. Jadi kita mungkin bisa jadi keilmuan kita lebih daripada dokter. Ya, nah, inilah harapan saya ke depan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2019, berarti baru kemarin ya, baru tahun lalu ya. Ini revisi sebelumnya ini, Permenkes sebelumnya. Kalau nggak salah Permenkes sebelumnya tuh untuk keperawatan nomor 14 2017 kalau nggak salah. Ini yang terbaru nih, yang terbaru sekali. Pak Is, coba kita lihat ke bawah Permenkesnya. Di sini kita di pasal 17 di Permenkes nomor 26 tahun 2019, di sini dibilang dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Jadi nanti klinik perawat itu kita namakan asuhan keperawatan. Jadi kalau dokter itu kan pusat pelayanannya klinik umum, misalnya klinik Pratama, dokter umum, klinik utama, dokter spesialis. Nah, kalau perawat itu ada kliniknya, semacam klinik, namanya asuhan keperawatan atau ASKEP. Nah, perawat di sini berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. Jadi secara holistik, secara keseluruhan, dari semua aspek, baik konvensional maupun alami dan segala macam ya. Terus yang menetapkan diagnosa, luar biasa nih, menetapkan diagnosa. Jadi di sini untuk tenaga kesehatan tidak hanya dokter saja yang menetapkan diagnosa, tapi perawat juga iya. Baru yang ketiga, merencanakan tindakan. Jadi kita seperti dokter juga ya. Jadi merencanakan tindakan apa yang akan kita berikan. Tindakan keperawatan apa yang kita berikan kepada klien kita atau pasien kita. Berikutnya, melaksanakan tindakan. Dia bisa melakukan tindakan keperawatan. Nah, lalu kemudian mengevaluasi hasil tindakan. Nah, ini luar biasa. Karena gini, setiap dokter juga, ini kita membandingkan dengan tenaga medis yang di atasnya itu dokter ya. Ibaratnya kalau tenaga medis pertama itu pasti dokter, tenaga medis kedua itu kebanyakan perawat. Nah, di sini dia bisa melakukan evaluasi. Berarti apa? Apakah tindakan saya, apakah outcome-nya bagus atau tidak? Apakah hasilnya sesuai dengan yang kita rencanakan? Sama seperti dokter. Dokter itu kan ada namanya quality mutu. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata mutu daripada saya punya pelayanan, oh ternyata sekian. Nah, ternyata ini di Permenkes 26 juga sudah ada ya, bisa mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Terus yang bisa melakukan rujukan, nah ini penting, melakukan rujukan. Rujukan apa? Misalnya, oke, dia harus ditangani sama dokter medis, atau minimal dalam asuhan keperawatan apa yang, misalnya penunjang kesehatan, misalnya lab, walaupun dia tidak secara ini, tapi bisa melakukan rujukan ya. Terusnya memberikan tindakan pada gawat darurat sesuai dengan kompetensi. Ini biasanya BCLS ya. Jadi semacam kayak emergensi di UGD. Nah, terusnya memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter. Stop dulu. Stop nih. Ini luar biasa nih. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter. Jadi di Permenkes nomor 26 ini, saya melihat status keperawatan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu perawat itu adalah mungkin kita katakan seperti ajudan ya, ajudan atau pembantunya dokter. Nah, di sini berkolaborasi. Kata-kata kolaborasi ini sama dengan mitra. Jadi ke depan saya melihat status dari perawatan itu adalah mitra dokter. Sekali lagi mitra ya, bukan bawahannya. Ini harus kita garis bawahi ya. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling dan melaksanakan pemberian obat terhadap klien. Nah, nomor yang J ini melakukan penata laksanaan, ya, penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis dan obat bebas. Jadi, kalau kita mempunyai sarjana keperawatan lanjut kita menjadi ikut pendidikan nurse, ya,
dan kita mendapat STRP, sekarang bukan STR, namanya STRP, saya baru lihat. Terusnya ada SIPP, itu kita bisa membuka resep. Ini bukan kata saya, ini ya, jadi pemberian obat. Jadi maksudnya bukannya memberikan resep, memberikan obat kepada klien. Misalnya kita membuat asuhan keperawatan. Kita bisa memberikan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas. Bukan obat keras ya, obat bebas terbatas. Jadi kalau obat bebas itu logonya warnanya hijau. Kalau bebas terbatas itu warnanya biru. Otomatis kalau kita bicara obat bebas, berarti kita juga bisa meresepkan obat herbal. Ya, bisa meresepkan obat herbal. Jadi obat bebas terbatas ini yang logonya biru, tapi kalau yang logonya merah, kan ada tuh yang merah tuh yang keras, itu dokter. Tapi kalau kita bisa memberikan obat bebas dan obat terbatas, jadi logo hijau dan logo biru, ini luar biasa. Ya lanjut Pak, slide berikutnya. Ke bawah kita lihat. Nah, oke, sebentar Pak. Dalam menjalankan tugas pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. Nah, jadi dia bisa melakukan pemberian asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. Dia juga bisa untuk panggilan. Misalnya Anda dapat nurse, Anda bisa sistem panggilan, on call lah ya. Sekarang kan dokter banyak juga yang on call ya. Panggil, dia datang. Nah, ini perawat bisa. Nah, dalam melaksanakan pengkajian, perawat juga secara holistik. Nah, pengkajian dasar, lanjutan, secara menyeluruh, holistik. Jadi ini holistik, ini adalah konsep pengobatan alami sebenarnya. Makanya kita pernah lihat rumah sakit holistik, di luar negeri, holistic medicine. Holistik ini bukan hanya konvensional. Jadi konvensional masuk, alami masuk. Kita bicara di pasal 21 ini, poinnya di pasal 21, Pak. Jadi di Permenkes nomor 26 tahun 2019, itu pertama wewenang, berarti apa yang mempunyai hak dari keperawatan. Pertama, melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok. Jadi bisa di tingkat keluarga, bisa di kelompok. Kedua, yang B coba. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat. Jadi dia bisa menetapkan. Menetapkan itu kan berarti suatu keputusan. Kalau dulu kan perawat masih belum bisa mengambil keputusan. Semua dilimpahkan kepada dokter. Sekarang sudah bisa menetapkan permasalahan. Jadi misalnya contoh, oh berarti di daerah ini permasalahannya ini. Nah ini luar biasa. C. Membantu penemuan kasus penyakit. Nah, dulu saya tahu nggak ada nih penemuan kasus penyakit karena dia mengeksplor. Jadi gini, kalau di wilayah tertentu ada suatu permasalahan, misalnya penyakit epidemik atau segala macam, dia bisa mencari apa sih akar permasalahannya. Nah ini mungkin Pak Rinto lebih jago ilmu epidemiologi, biasanya SKM lebih paham. Tapi kita juga berwenang kalau untuk perawatan. Terus ya merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, ya seperti biasanya, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat juga, melakukan rujukan kasus. Nah, jadi kalau di daerah-daerah terpencil nih, biasanya kan dokter tidak ada. Nah, biasanya untuk front line, untuk garis depan itu biasanya perawat. Nah, pada saat perawat itu tidak bisa menghandle karena dari sisi dia keilmuan masih kurang, nah itu bisa dirujuk ke dokter-dokter umum atau spesialis. Terusnya mengevaluasi perawatan kesehatan masyarakat, ini seperti biasa ya, melakukan pemberdayaan, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, ini biasanya untuk sekolah-sekolah ya, paling bagus. Mengelola kasus, dan yang terakhir ini luar biasa nih, tolong di highlight ini ya, melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Jadi kita nggak salah ya, kita membuat di flyer-flyer bahwa kita mengadakan keperawatan komplementer, karena di Permenkes nomor 26 tahun 2019 di situ sudah ditulis keperawatan komplementer dan alternatif. Komplementer itu kan mendukung, berarti di luar dari konvensional dia bisa. Tetapi yang lucunya lagi alternatif. Ini luar biasa nih alternatif. Kata-kata alternatif berarti itu adalah saingan daripada kedokteran konvensional. Dia bisa melakukan tindakan, karena kebetulan saya kan sarjana
saya kan Bachelor of Alternative Medicine dan saya Medical Doctor Alternative Medicine. Jadi kalau di India, Alternative Medicine itu adalah yang melawan dokter, memberikan suatu kompetitor lah. Jadi di sini jelas dari peraturan nomor 26 situ sudah diberikan penata laksanaan. Penata laksanaan itu memberikan tindakan keperawatan yang bersifat komplementer dan alternatif. Komplementer itu masih 50-50, setengah konvensional, setengah alternatif. Tapi kalau alternatif tidak 50-50, murni 100% alternatif atau alami. Bayangkan 100%. Jadi mungkin ke depan saya punya hayalan seperti ini ya. Kalau misalnya nanti ke depan para perawat dari Stikes Istara yang kelas karyawan ini Stikes Istara dan Pusada Oriental kita mix, kita bisa memberikan contoh, melakukan tindakan-tindakan keperawatan, dia bisa memberikan obat chemical juga, karena kan obat chemical atau kimia juga kan ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Kelebihannya apa? Dia bisa menangani kasus yang cepat-cepat. Contohnya orang yang demam sangat tinggi, ya, dan dia mau kejar. Apakah dengan herbal bisa kita tangani? Yang jelas nggak bisa. Karena herbal untuk menangani kasus demam itu kalah cepat dibandingkan obat kimia. Antibiotik. Apakah untuk sepsis, ya kita bicara sepsis, ya, di mana leukositnya itu sampai 20.000 misalnya. Apakah dengan obat herbal bisa melawan antibiotik? Apa keadaan sepsis? Sepsis itu ibaratnya gini, saya boleh kasih jelas. Kita luka di tangan, lukanya terbuka. Terus lukanya itu ibaratnya masuk comberan. Kan comberan itu pusatnya bakteri dan terjadi sepsis, pembengkakan luar biasa. Apakah dengan herbal cukup? Saya rasa sih nggak bakal bisa meng-cover. Nah, disitulah kita butuh antibiotik. Jadi dalam visi misi saya ke depan ya bersama dengan Stikes Istara juga bahwa kita bisa menggabungkan dua keilmuan. Satu keilmuan pengobatan konvensional dengan obat kimia, dengan kita juga bisa menginfus orang. Ingat, perawat bisa menginfus orang, bisa pasang kateter, NGT dan lain-lain, ya kan? Kalau Anda belajar D3 keperawatan, D3 akupuntur, belum tentu Anda bisa pasang infus, ya, belum tentu Anda bisa pasang kateter. Kalau Anda kuliah batra ramuan atau jamu, nggak bisa Anda kasih obat kimia. Tapi kalau perawat bisa semua. Nah, ini kelebihan. Jadi menggabungkan keilmuan medis dan ilmuwan komplementer dan alternatif. Jadi ibaratnya kita mempunyai dua alam. Jadi kita mungkin bisa jadi keilmuan kita lebih daripada dokter. Ya, nah, inilah harapan saya ke depan.